Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan, penjagaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin untuk keluarga kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini dan hari yang indah hari ini. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala perbuatan, perkataan, tindakan, pikiran, perasaan kami yang menimbulkan dosa-dosa. Ampunilah dengan kerahiman-Mu, dan berikanlah kepada kami kerinduan yang besar untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 39. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada Injil hari ini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan mencintai kita. Dia mendatangi kita apabila kita mengalami suatu kesulitan, sakit penyakit, ataupun berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Dia mendatangi kita dan memberikan penyembuhan, solusi, bahwa dengan kuasanya Dia mampu menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita di dunia ini. Saudari-saudara yang terkasih, banyak di antara kita yang telah mendapatkan jawaban atau jalan keluar atau solusi dari masalah kita, lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita tidak melayani Dia setelah Tuhan Yesus membantu kita. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah, ibu mertua Petrus ini berterima kasih setelah sakitnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita meniru ibu mertua Petrus ini
untuk berterima kasih dengan tindakan kita, dengan doa kita, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak sekali setiap pribadi di antara kita ada yang percaya dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Namun bagi mereka yang percaya, mereka akan berbondong-bondong untuk berdoa dan datang kepada Tuhan Yesus, memohon, meminta ampun, dan bersyukur atas segala karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, marilah mulai hari ini setiap langkah hidup kita selalu mengucap syukur, berterima kasih atas segala apa yang telah kita alami, apa yang segala kita terima dari Tuhan Yesus. Mungkin bagi kita saat ini hal tersebut yang kita terima hanya sedikit atau bukan jalan keluar. Tetapi percayalah bahwa Tuhan Yesus mempunyai rencana yang lebih indah daripada rencana kita manusia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk mencintai keheningan, agar dapat mendengar panggilan-Mu yang selalu menggema dalam batin kami. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.